Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Kiai Hasan Genggong, selengkapnya Hadratus Syekh Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Koyiduddin lahir di Sentong, Krejengan, Probolinggo pada 27 Rajab 1259 Hijriah atau tanggal 23 Agustus tahun 1843 Masehi, bertepatan dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski terlahir sebagai anak pembuat genting, tidak serta-merta menyurutkan Muhammad Hasan atau Ahsan, nama kecil Kiai Hasan Genggong, dalam menuntut ilmu. Jejak kesantrian dalam meniti ilmu dimulai sejak usia belia hingga dewasa. Dari mondok di beberapa pesantren di tanah air, berlanjut nyantri ke Makkah dan Madinah. Selepas menuntaskan belajar, Kiai Hasan Genggong kemudian diambil menantu oleh Kiai Haji Zainul Abidin, pendiri Pondok Genggong, sebuah pesantren yang berdiri sejak tahun 1839 Masehi. Setelah sang mertua wafat, Kiai Hasan Genggong mendapat amanat meneruskan titah perjuangan. Di bawah didikan beliau, lahir ulama-ulama besar yang tersebar di mana-mana. Kiai Hasan Genggong mendidik santri di pesantren Genggong selama 87 tahun. Saat proses awal pendirian NU, Kiai Hasan Genggong juga diminta pendapat dan nasihat oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Asad Syamsul Arif dan para pendiri NU lain atas rekomendasi dari Syekhona Khalil Bangkalan dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai yang dikenal juga dengan sebutan Kiai Haji Hasan Sepuh ini dikenal sebagai sosok ulama zuhud, sehingga tidak heran bila selalu diminta nasihat dan pertimbangan persoalan jamiah dan umat. Ketika NU lahir tahun 1926 pada saat bumi Nusantara masih dicengkeram penjajah Belanda, Kiai Hasan Genggong menjadikan pesantrennya sebagai basis perjuangan kemerdekaan. Sosoknya memang bermental baja, percaya diri, ditakuti oleh penjajah dan dikenal apa adanya. Segala bujuk rayu dan siasat Belanda tak mampu menembus hatinya. Suatu ketika, ada seorang ulama yang sowan, berniat tabayun mengenai hukum melawan penjajah. Belum sempat pertanyaan diajukan, Kiai Hasan Genggong menggunakan peci hitam dan membawa keris, hal yang sangat jarang dilakukan, dan si tamu tersebut dengan bangga merasa sudah menemukan jawaban tanpa harus mengajukan pertanyaan. Kiai Hasan Genggong pernah menyatakan bahwa berjuang ikhlas di NU akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, insya Allah. Barang siapa yang menolong, berjuang ikhlas NU, maka hidup beruntung di dunia dan di akhirat. Kiai Hasan Genggong merupakan sosok ulama yang produktif menulis kitab dengan sejumlah disiplin yang meliputi fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Salah satu karyanya adalah kitab Safinatun Najah. Karomahnya tak terhitung, semua orang mendambakan menjadi orang yang bisa diakui sebagai santrinya. Kiai Hasan Genggong wafat pada Kamis malam, jam 23.30 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 Syawal 1374 Hijriah, tanggal 1 Juni tahun 1955 Masehi, dalam usia 115 tahun. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau. Aba guru sekumpul berujar, jika tidak ada murid Syekh Hasan Genggong yang uzlah ke gunung-gunung dan hutan, maka hancur Indonesia, sebab banyak maksiat. Cuma yang uzlah itu jadi tongkat-tongkat ke langit. Dulu, dalam suatu majelis, Habib Ali Kuitang pernah berjumpa dengan Kiai Muhammad Hasan Genggong. Sejenak Habib Ali Kuitang tertegun. Lalu dipeluknya Kiai Hasan Sepuh dengan penuh keharuan. Air mata mengaliri pipi Habib Ali Kuitang. Saat itu ada seorang yang menemani Habib Ali Kuitang dan bertanya, "Bib, siapakah orang tua yang sangat sepuh ini yang engkau peluk tubuhnya?" tanya lelaki itu. Sambil menyeka air mata, Habib Ali Kuitang berkata, "Ketahuilah anakku, aku sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah."
Dan aku sering mendapati orang sepuh ini ikut mengiringi Rasulullah sambil memegangi tangan Rasulullah, jawab Habib Ali sambil menunjuk kepada Kiai Hasan Genggong. Beliau Kiai Hasan Genggong adalah seorang solihin. Beliau pendiri pesantren Genggong daerah Keraksan Probolinggo. Jika Kiai Hasan akan kedatangan tamu dari Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, beliau langsung keluar sambil berlari dan berkata, "Ada Rahatul Mustafa, wangi Nabi Muhammad." Padahal cucu Rasul tadi masih belum sampai ke tempat Kiai Hasan. Di antara keramat Kiai Hasan Genggong adalah cerita datangnya seorang tamu yang menyewa sebuah mobil dengan seorang sopir Habib. Cuma, ceritanya, tamu yang menyewa itu tidak mengetahui kalau supir tersebut adalah seorang Habib. Kiai Hasan berkata kepada anak-anaknya, "Ayo rapikan kamar, kita mau kedatangan Habib." Setelah orang itu datang ke rumah Kiai Hasan, beliau bertanya, "Mana sopirmu?" "Sopir saya tidur Kiai." "Di mana tidurnya?" "Di mobil Kiai." "Saya mau dekati sopir itu, boleh minta izin?" Setelah mendapatkan izin, Kiai Hasan Genggong mendekati mobil sang tamu. "Habib, bangun Bib," pinta Kiai Hasan. Sang sopir itu jelas kaget karena selama ini tidak ada yang memanggilnya Habib. Bila Kiai Hasan ditanya oleh orang lain tentang bagaimana cara mengetahui kalau sopir itu adalah Habib, beliau selalu menjawab begini, "Saya tahu karena bau keringatnya adalah bau keringat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Beliau Kiai Hasan Genggong juga memiliki ta'aluk batin dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid. Diceritakan ketika zaman Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Seiwun, pengarang Maulid Simtud Durar, ada seorang aulia Allah bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Qutban adalah seorang alim yang sangat gemar bersilaturahim kepada para alim ulama, para waliullah yang masih hidup di zaman tersebut. Kegemaran beliau bersilaturahim bukan hanya terbatas di wilayah Hadramaut Yaman saja, tapi juga sampai ke Pulau Jawa Indonesia, bahkan juga sampai ke kediaman Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong Probolinggo. Ketika tiba di kediaman Kiai Hasan Sepuh Genggong, Habib Abdul Qadir disambut dengan ramah. Beliau berdua pun berbincang-bincang, tentunya dengan bahasa Arab. Sampai pada akhirnya Kiai Hasan Sepuh bertanya, yang kalau diterjemahkan sebagai berikut. "Habib, bagaimana kabarnya Habib Ali Habsyi Seiwun, pengarang Simtud Durar?" Ditanya seperti itu, Habib Abdul Qadir terkejut dan terheran-heran. Bagaimana bisa Kiai Hasan Sepuh Genggong mengenali Habib Ali Habsyi Seiwun? Sedangkan Kiai Hasan secara zahir tidak pernah ke Hadramaut Yaman, dan Habib Ali Habsyi Seiwun juga tidak pernah ke Indonesia. Seolah mengetahui apa yang ada di hati Habib Abdul Qadir, Kiai Hasan kembali berkata, "Habib Ali Al-Habsyi Seiwun itu kulitnya seperti ini, wajahnya begini, kalau duduk seperti ini, jalannya seperti ini, di kediaman Habib Ali rumahnya seperti ini, di depannya ada masjid bernama Masjid Riyadh dan tiangnya ada." Kiai Hasan menyebutkan begitu detail. Dan bertambah kagumlah Habib Abdul Qadir bin Qutban. Takjub oleh Kiai Hasan Sepuh Genggong yang menyebutkan secara detail seolah-olah beliau sangat akrab dengan Habib Ali Al-Habsyi dan mengetahui keadaan rumahnya di kota Hadramaut Yaman. Padahal Kiai Hasan tidak pernah sampai ke sana. Lalu setelah cukup berbincang-bincang, tak lama kemudian, Habib Abdul Qadir bin Qutban pun berpamitan pulang. Ketika sekembalinya dari tanah Jawa ke Yaman, Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi kota Seiwun untuk bertemu dengan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Habsyi Seiwun. Ketika sudah sampai di kediaman Habib Ali Habsyi dan berhadapan dengan beliau, di tengah-tengah perbincangan, Habib Ali Al-Habsyi bertanya, "Wahai Said Abdul Qadir, apakah di Jawa engkau bertemu dengan seorang syekh bernama Hasan Jawi?" Jawa maksudnya. Habib Abdul Qadir teringat pertemuannya dengan Kiai Hasan Sepuh Genggong. Beliau mengangguk mengiyakan. Lalu Habib Ali Al-Habsyi berkata dengan detail pula bahwa Syekh Hasan itu kulitnya seperti ini, wajahnya seperti ini, duduknya begini, jalannya seperti ini, dan di rumahnya begini. Hingga Habib Abdul Qadir takjub dengan detailnya penjelasan Habib Ali Seiwun tentang Kiai Hasan seolah keduanya adalah sahabat karib yang akrab. Padahal Habib Ali Seiwun tidak pernah ke Indonesia. Salah satu karomah waliullah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong diceritakan oleh Kiai Haji Ahmad Muzhar Situbondo.
Beliau bercerita bahwa pada suatu hari selepas sholat Jumat, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, atau yang dikenal dengan Kiai Sepuh, turun dari Masjid Jami Al-Barokah Genggong menuju dalam rumah atau kediaman beliau. Dalam perjalanan antara masjid dan kediamannya, beliau, Kiai Sepuh, berjalan sambil berteriak mengucap "Innalillah, innalillah" sambil menghentak-hentakan tangannya yang kelihatan basah. Pada waktu itu jam menunjukkan jam 1 siang. Setelah itu, tepat pada hari Senin pagi, ketika Kiai Sepuh menemui tamunya yang juga terdapat Kiai Haji Ahmad Muzar, salah seorang santrinya dan perawi kisah ini, datang 2 orang tamu menghadap Kiai Sepuh yang merautkan paras kelelahan seakan-akan baru mengalami musibah yang begitu hebat. Tatkala 2 orang tersebut bertemu dan melihat wajah Kiai Sepuh, terlontarlah ucapan dari salah seorang dari keduanya. "Ini orang yang menolong kita 3 hari yang lalu," ujarnya. Bersamaan dengan itu, Kiai Sepuh mengucap kata "Alhamdulillah" sebanyak 3 kali dengan wajah yang berseri. Dari kejadian tersebut membuat heran Kiai Haji Muzhar dan beliau mengambil keputusan untuk bertanya kepada kedua tamu tersebut, sehingga bercerita tamu tersebut. 3 hari yang lalu, yaitu hari Jumat, kami berdua dan beberapa teman yang lain menaiki perahu menuju Banjarmasin. Tiba-tiba perahu oleng akibat angin topan dan perahu kami tak tertolong lagi. Namun kami sempat diselamatkan berkat kehadiran dan pertolongan yang datang dari seorang sepuh yang tidak kami kenal. Waktu itu menunjukkan sekitar jam 1 siang atau ba'da Jumat. Setelah itu kami sudah tidak sadar lagi apa yang terjadi hingga kami terdampar di tepi pantai Keraksaan, Kalibuntu. Lalu, lanjut cerita tamu tersebut. Setelah kami sadar, kami merasa sangat gembira dan bersyukur karena masih terselamatkan dari bencana itu. Dan kami ingat bahwa yang menolong kami dari malapetaka 3 hari yang lalu itu adalah orang tua yang nampaknya sangat alim. Hingga hati kami terdorong untuk sowan atau bersilaturahim kepada kiai yang sepuh yang dekat dengan tempat kami terdampar. Setelah kami bertanya kepada orang-orang yang kami jumpai, adakah di sekitar tempat ini seorang kiai yang sepuh? Lalu kami disuruh menuju ke tempat ini, Genggong. Setelah sampai di sini ternyata orang yang menolong kami waktu itu adalah orang ini. Bersamaan dengan itu tangan tamu tersebut menunjuk ke arah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong.